Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Neraca Pembayaran dan Kegiatan Ekonomi Terbuka. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syarifah Ida Farida yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi presentasi Neraca Pembayaran dan Kegiatan Ekonomi Terbuka. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negara dan dari dalam negara ke negara lain. Secara singkat dapat dikatakan neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Nah, sebagai salah satu negara penganut sistem ekonomi terbuka, memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam kegiatan ekspor dan impor. Makanya kalian bisa menggunakan berbagai barang dari negara lain, atau negara lain bisa menggunakan barang dari Indonesia. Akibatnya terdapat aliran uang antar penduduk di suatu negara dengan negara-negara lainnya. Untuk mengetahui seluruh transaksi ekonomi tersebut, dibutuhkan catatan sakti yang disebut sebagai neraca pembayaran internasional. Adapun jenis-jenis neraca pembayaran, diantaranya yang pertama neraca berjalan, yang kedua neraca modal, yang ketiga neraca moneter. Neraca berjalan terbagi menjadi tiga, diantaranya neraca perdagangan, yang berfungsi untuk mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Dan neraca jasa berfungsi untuk mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Dan neraca transaksi sepihak, yang berfungsi mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Apa itu neraca modal? Neraca modal berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman atau penanaman modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Dan apa itu neraca moneter? Neraca moneter berfungsi untuk mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Sekarang kalian mengerti bahwa neraca pembayaran internasional menggambarkan secara rinci hubungan ekonomi suatu negara dan negara lainnya, misalnya ekspor, impor, penanaman modal, pinjaman, dan hal lainnya. Dan ini adalah salah satu contoh tabel dari neraca pembayaran. Teman-teman dapat melihat di layar. Dan yang berikutnya adalah skema neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari neraca berjalan, neraca modal, neraca moneter. Dan neraca berjalan terdapat terbagi menjadi tiga. Neraca perdagangan, neraca jasa, transaksi unilateral. Dan dari neraca modal terdapat ikhtisar sehingga dapat diketahui surplus atau defisit. Surplus adalah istilah yang digunakan apabila jumlah pemasukan lebih besar ketimbang pengeluaran. Dan sementara defisit istilah yang digunakan bila mana pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan. Dampak dari surplus ialah menambah cadangan devisa. Dan dampaknya defisit mengurangi cadangan devisa. Defisit diatasi dengan utang ke luar negeri.
yang memiliki kebaikan dan keburukan. Jadi, kesimpulannya, pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Itulah mengapa neraca pembayaran internasional ini bisa disebut sebagai catatan sakti. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat neraca pembayaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, sumber informasi tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi antara negara dan luar negeri. Yang kedua, memberi informasi tentang nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Yang ketiga, dasar membuat keputusan atau pertimbangan perubahan keuangan dari satu negara ke negara lain. Dan kesimpulan dari presentasi kali ini adalah neraca pembayaran yaitu suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran. Dengan neraca pembayaran, negara bisa mengetahui posisi keuangan negara lain. Tujuannya tidak lain adalah bekerja sama untuk saling menguntungkan, karena sejatinya negara tidak akan bertahan dengan kondisinya masing-masing. Inilah yang disebut dengan kegiatan ekonomi terbuka. Dengan adanya ekspor dan impor, pihak negara mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk penduduknya. Akan tetapi, alangkah baiknya jika kita lebih mencintai produk dalam negeri, agar devisa negara meningkat. Pada presentasi kali ini, kami berharap presentasi yang kami berikan ini dapat menambah wawasan teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.